Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Hari ini pertemuan topik pertama kita akan Bu Intan bahas mengenai pendahuluan, pengertian dan ruang lingkup biokimia. Nanti pada saat pengertian sudah dijelaskan, ruang lingkup sudah paham, dan nanti akan juga dimasukkan ke dalam pembahasan yakni tentang sejarah dan perkembangan dari biokimia. Apa sih pentingnya kita mempelajari biokimia? Segala sesuatunya tidak hanya kimia saja, tapi biokimia yang berbau atau berhubungan dengan tanaman itu sangat dibutuhkan. Dan kalian harus betul-betul memahami biokimia ini supaya nanti saat diaplikasikan kalian tidak mengalami kebingungan, bahkan tidak merasa aku harus apa ya, dosisnya berapa ya, itu sudah secara otomatis akan tahu apabila kita sudah memahami yang namanya ilmu atau mata kuliah biokimia. Pengertian: aktivitas yang terjadi dalam sel yang menunjang fungsi organ makhluk hidup dan merupakan penunjang terlaksananya fungsi dari makhluk hidup. Jadi biokimia itu penunjang. Contohnya nih, apabila ada tanaman yang perlu pupuk secara kimia, kita bisa membuat aplikasian NPK secara kimia, diinput untuk membantu dan menunjang fungsi organ dari makhluk hidup. Nah, biokimia sama dengan equals mempermudah pertumbuhan tanaman. Aktivitas yang terjadi dalam sel itu menunjang fungsi organ makhluk hidup dan merupakan penunjang terlaksananya fungsi dari makhluk hidup. Jadi beda loh antara ilmu biologi dengan ilmu kimia, terutama menitik beratkan pembahasannya pada hubungan struktur kimia dengan fungsi dan reaksinya dengan benda lain. Bedanya dengan biologi adalah kalau biologi itu lebih sempit, jadi disiplin ilmunya meninjau organisme hidup serta proses yang terjadi secara kimia. So, biokimia itu meliputi studi tentang kimia sel, sifat senyawa, reaksi kimia yang terjadi dalam sel tumbuhan, senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup, dan energi yang dihasilkan tanaman untuk melakukan metabolisme, melakukan pergerakan dalam hal penunjang kehidupan dari tanaman. Reaksi kimia yang terjadi dalam sel disebut metabolisme. Tujuan kita mempelajari biokimia ini adalah kita mulai awalnya kenalan dulu biokimia itu apa, seberapa penting. Nah, setelah itu kita juga harus tahu asal mula timbulnya biokimia sebagai suatu disiplin ilmu itu gimana. Nah, terus tujuan yang kedua memahami perkembangan biokimia plus faktor-faktor penunjang dari perkembangan tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, mengetahui manfaat atau peran dari biokimia bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita harus tahu asal mula timbulnya biokimia itu. Nah, berawal dari Friedrich Wöhler. Itu sebelumnya orang percaya bahwa organisme hidup itu terdiri atas zat-zat yang punya sifat yang berbeda dengan zat pada benda mati. Tahun 1928, Wöhler atau Friedrich Wöhler ini menunjukkan bahwa urea itu suatu senyawa yang terdapat di dalam urin. Ternyata saat dicek di laboratorium ya, dengan jalan memanaskan alkali, sianat, garam, amonium, mula-mula ia mengharapkan garam amonium sianat, tetapi akhirnya memperoleh yang namanya urea. Asal mula timbulnya biokimia dikemukakan juga oleh Karl Neberg, ahli kimia Jerman,
tahun 1903. Namun pada pertengahan abad ke-17, Carl Wilhelm, seorang ahli Swedia, juga melakukan penelitian mengenai susunan kimia jaringan pada tumbuhan maupun hewan. Biokimia memperoleh bentuk yang nyata sebagai suatu bidang studi awal abad ke-19 dengan dipelopori penelitian yang dilakukan oleh Friedrich Wöhler atau Bapak urea tadi ya, yang menemukan urea pertama kali. Perkembangan biokimia itu juga terus berjalan di pertengahan abad ke-20, yaitu James Watson dan Francis Crick. Itu kita udah masuk ke ranahnya DNA dan RNA. Itu dijelaskan pula gimana informasi genetika dapat dilangsungkan sehingga makin bertambahlah pengetahuan kita tentang proses-proses yang terjadi dalam sel hidup. Penelitian dalam masalah gizi telah menimbulkan penemuan tentang vitamin yang mencegah seseorang terkena penyakit. Nah, itulah saktinya atau pentingnya biokimia. Dan perkembangan biokimia sejalan dengan perkembangan biokimia, para ahli biologi sel ikut memberikan sumbangannya dalam bidang struktur sel. Awalnya oleh Robert Hooke pada abad ke-17 tadi ya, melakukan observasi dengan menggunakan mikroskop yang telah meningkatkan pemahaman atas struktur. Nah, saat kita sudah tahu asal mulanya, kita beralih ke ruang lingkup dan manfaat dari biokimia sebagai suatu disiplin ilmu. Dengan mempelajari biokimia tuh kita jadi tahu tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Nah, hal ini berarti kita dapat memahami prosesnya selama dalam tubuh itu dengan kita mampu menghindari hal-hal yang dari luar yang akan mempengaruhi proses dalam sel tubuh. Misalnya kita akan dapat mengatur makanan yang akan kita makan sehingga kita mendapat manfaat dari makanan yang kita makan. Manfaat biokimia juga dijelaskan meneliti mekanisme kerja pestisida atau pestisida yang tersebar sehingga dapat meningkatkan selektivitas dan dapat dicegah dampak negatifnya terhadap lingkungan. Komponen penting dalam pengetahuan tentang makhluk hidup, dan yang terakhir peningkatan kualitas produk dalam bidang pertanian itu diwujudkan dalam menerapkan hasil penelitian dalam bidang genetika. Nah, itu tadi baik pengertian, ruang lingkup, asal mula, dan juga peran dari biokimia. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan beberapa pertanyaan yang tergabung dalam kuis ya. Nantinya di e-learning Bu Intan sudah share beberapa pertanyaan ini dalam kuis di dalam assignment. Kalian melihat di sini pertanyaan pertama. Nanti hasil atau jawaban kalian dapat di-upload di e-learning dengan menggunakan Word ya. Sehingga lebih mudah Bu Intan dalam meneliti. Diberi waktu sampai dengan pukul 16. Ya, hari ini pukul 16. Pertanyaan yang pertama, berikan pendapat Anda tentang perkembangan biokimia serta apa saja faktor penunjang dari perkembangan biokimia. Pertanyaan kedua, salah satu manfaat biokimia tadi kan meningkatkan kualitas produk dalam bidang pertanian dengan menerapkan hasil penelitian dalam bidang genetik. Berilah 2 contoh atau sebutkan 2 contoh penerapan manfaat biokimia tersebut dalam bidang pertanian. Sebutkan dan jelaskan pengertian ruang lingkup dari biokimia. Sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.